Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai kasus pemberantasan korupsi di bidang jasa konstruksi. Namun sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fenska Marlin Effendi dengan NIM 1921041015 dari kelas S101. Korupsi di bidang jasa konstruksi bukanlah hal baru, bahkan sudah sangat banyak kasus-kasus korupsi di bidang jasa konstruksi yang terjadi. Korupsi merupakan perbuatan yang sangat merugikan keuangan negara dan masyarakat, sehingga dapat menghambat jalannya pembangunan. Oleh karena itu, segala macam perbuatan yang sifatnya merugikan keuangan negara perlu dikikis habis, diantaranya dengan cara memaksimalkan daya kerja dan daya paksa dari peraturan perundang-undangan yang ada, baik melalui penegakan hukum pidana maupun melalui penegakan hukum perdata. Korupsi adalah setiap perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Korupsi dapat terjadi karena adanya penyalahgunaan wewenang, karena jabatan, atau karena kedudukan, tetapi yang pasti harus merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pengadaan barang dan jasa umumnya menyangkut jumlah uang yang besar, sehingga pengadaan barang dan jasa adalah bidang yang selalu teracuni korupsi. Kontrak pengadaan barang dan jasa umumnya menyangkut jumlah uang yang besar dan melibatkan orang dalam dan orang luar pemerintah yang punya nama dan pengaruh besar. Pengadaan barang dan jasa pemerintah, disingkat PBJP, mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah. Pengadaan barang dan jasa untuk kepentingan pemerintah merupakan salah satu alat untuk menggerakkan roda perekonomian dalam jangka meningkatkan perekonomian nasional guna mensejahterakan rakyat, karena pengadaan barang dan jasa terutama di sektor publik terkait erat dengan penggunaan anggaran negara. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Nawawi Pamulango menyebutkan 70% kasus tindak pidana korupsi yang ditangani KPK berkaitan dengan sektor pengadaan barang dan jasa. Kasus yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi misalnya sampai hari ini masih tercatat 70% itu dari soal pengadaan barang dan jasa, kata Nawawi dalam acara Aksi Nasional Pencegahan Korupsi yang disiarkan akun YouTube KPK Rabu 26 Agustus 2020. Nawawi menuturkan presentasi ini dapat meningkat karena banyak kasus suap yang ditangani KPK yang juga berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. Dari data di atas dapat dilihat bahwa jumlah kasus tindak pidana korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa dapat dikatakan sangatlah tinggi jika dibandingkan dengan semua sektor lainnya yang juga rawan melakukan tindak pidana korupsi. Hal ini membuktikan bahwa salah satu lahan korupsi yang paling subur adalah sektor pengadaan barang dan jasa. Berikut adalah contoh kasus korupsi di bidang jasa konstruksi yang diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, nama kasus. Nama kasusnya adalah kasus korupsi proyek gedung IPDN Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara. Sumbernya tribunnews.com. Adapun jenis kasusnya adalah korupsi pengadaan barang dan jasa. Selanjutnya, instansi. Instansi yang terlibat dalam korupsi ini adalah Kementerian Dalam Negeri. Berikutnya adalah orang yang terlibat. KPK meningkatkan perkara ini ke tingkat penyidikan dan menetapkan para tersangka sebagai berikut. Yang pertama, Dudi Cokom selaku pejabat pembuat Komitmen Pusat Administrasi Keuangan dan Pengelolaan Aset Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri tahun 2011. Yang kedua, Adi Wibowo selaku Divisi Gedung dan Kepala Divisi 1 PT Wisata Karya Persero Tbk. Yang ketiga, Dono Purwoko selaku Kepala Divisi Konstruksi 4 PT Adikarya Persero Tbk. Kisaran kerugian negara.
Dari kedua proyek tersebut, diduga negara mengalami kerugian total sebesar 21 miliar rupiah yang dihitung dari kekurangan volume pekerjaan pada dua proyek tersebut, yaitu proyek pembangunan kampus IPDN di Sulawesi Selatan sekitar 1,18 miliar rupiah dan proyek pembangunan kampus IPDN di Sulawesi Utara sekitar 9,378 miliar rupiah. Hukuman. Atas perbuatannya, para tersangka didakwa dengan pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 KUHP. Pasal 2 ayat 1 pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling sedikit 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Kemudian pada pasal 3 pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Selanjutnya yaitu pendapat tentang kesesuaian hukuman. Atas perbuatan korupsi yang telah dilakukan oleh para tersangka, maka para tersangka dinyatakan telah melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 pasal 1 ayat 1 junto pasal 65 ayat 1 KUHP. Hukuman ini tentunya sudah memuat hukuman pidana subsidiar dan pembayaran denda. Hukuman itu juga sudah sangat pantas dijatuhkan terhadap para pelaku korupsi khususnya jasa konstruksi. Meskipun salah satu tersangka hanya didakwa dengan hukuman 4 tahun penjara dan denda sebesar 100 juta rupiah, subsidi 1 bulan yaitu Budi Jonkom. Hal ini saya rasa masih tergolong ringan mengingat jumlah kerugian negara yang disebabkan berkisar 21 miliar rupiah. Ditambah lagi, tersangka Budi Jonkom juga terkait kasus sejenis yaitu korupsi pembangunan gedung IPDN di Agam, Sumatera Barat dan kasus pengadaan kampus IPDN tahap 2 di Rokam Hilir, Provinsi Riau. Ini yang dapat saya sampaikan, lebih dari kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.